Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Salam. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Amin saudara, mari lambaikan tangan kita saudara. Orang-orang ini bersuka cita kepada Tuhan. Saya bersyukur saudara terpelihara di dalam anugerah Tuhan yang besar. Kita ada sampai penghujung 2024. Adakah di antara saudara yang menganggap bahwa hidup kita karena kekuatan kita? Atau adakah di antara kita yang mengandalkan diri kita supaya bisa melewati 2024? Saya percaya tidak ada saudara. Karena apa? Kekuatan kita datang dari Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya bersyukur bisa ada bersama saudara setelah 2 tahun tidak pulang kandang begitu ya. Hari ini domba yang hilang ini pulang saudara. Jadi saya bersyukur, bersuka cita bahwa saudara masih menerima saya, saudara masih menyambut saya, dan saya percaya bahwa saya bagian daripada saudara semua. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua pengerja di gereja ini yang masih terus menerus memperlihatkan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kita semua ada pada pagi hari ini. Tidak apa-apa saudara, ya kalau kursi samping kiri kanan saudara kosong tidak apa-apa. Memang Tuhan itu pilih-pilih saudara. Tuhan tidak mau semua orang. Ya, banyak orang tapi Tuhan pilih-pilih. Amin. Saudara orang-orang yang terpilih. Bilang samping kiri kanan, kamu dipilih Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur buat semua kemurahan Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Markus, pasal ke-14. Kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Sudah saudara temukan, amin? Kalau yang sudah temukan itu biasa langsung angkat muka lihat saya saudara. Karena aneh. Minggu Natal khotbahnya tentang apa gitu ya. Minggu Natal kok pasalnya tentang apa saudara. Ya nanti saya jelaskan kenapa kita pakai ayat ini saudara. Sudah dapat katakan haleluya. Yang belum dapat batok-batok sengaja. Oh belum. Saudara senyum dulu, saya takut saudara. Saya lihat saudara tidak senyum, saya takut betulan ini. Saudara senyum manis, jadi senyum supaya apa? Sorga bersuka cita. Ya, mari kita baca bersama Markus 14 ayat ke-26 sampai ayat ke-31. Kita baca sama-sama saja saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di bawah perikop Petrus akan menyangkal Yesus. 1, 2, 3. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, saya sudah tanya Tuhan saudara. Ya, waktu Bapak Gembala telepon saya tanya Tuhan saya mau bicara apa gitu kan. Saya pikir saya mau bicara tentang Bethlehem saudara. Karena marilah kita semua pergi ke, saudara tidak ikut Natal kemarin. Atau ikut saudara, marilah kita semua pergi ke Bethlehem, jangan pergi ke kilo 4, pergi ke Bethlehem saudara. Ya, saya mau bahas tentang Bethlehem sebenarnya, tetapi Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara tentang hal ini. Saudara jangan takut ya, tidak mungkin saya bawa kesesatan saudara. 2 kali saya tanya Tuhan, 2 kali Tuhan jawab ini saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, kalau saudara suka tema pagi hari ini saya kasih tema, semua bisa tergoncang. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Semua bisa tergoncang. Ya, akan ada masanya di dalam kehidupan ini goncangan-goncangan terjadi.
Paulus bilang kepada Timotius, di akhir zaman akan ada masa yang sukar, saudara. Bukan masa yang enak, akan ada masa yang sukar. Masa yang gak enak berarti apa, saudara? Goncangan itu hal yang normal. Setuju, saudara? Oh, tidak setuju. Tidak suka goncangan, saudara. Ya, pertanyaannya begini, bukankah bukan pertanyaan akankah saya dan saudara menghadapi goncangan, tetapi yang pertama pertanyaannya ialah apakah saya dan saudara terkejut saat goncangan itu terjadi. Ya, orang-orang yang tidak siap, saudara, saya yakin 100% akan kaget dan terkejut, saudara. Kok saya, Tuhan? Tuhan, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah rajin ke gereja. Apalagi saudara, saya sudah kasih sumbangan, saya sudah kasih persembahan, saya sudah bayar nasar saya yang mahal, Tuhan. Kok saya, Tuhan? Saudara yang kekasih, perlu kita garis bawahi pernyataan saya bahwa goncangan adalah hal yang normal, saudara. Di dalam kehidupan orang-orang percaya terlebih, saudara, goncangan itu hal yang sangat amat normal terjadi. Ya, saudara, kenapa banyak goncangan terjadi di dalam kehidupan, khususnya orang percaya, saudara? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum goncangan itu terjadi, Tuhan sudah beri kisi-kisi, saudara. Karena apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Saudara percaya firman Tuhan, amin? Tuhan sudah kasih kisi-kisi untuk saya dan saudara bertahan di dalam pencobaan, bertahan di dalam goncangan. Ya, oleh karena itu saudara, pagi hari ini yang pertama, jangan terkejut saat goncangan datang. Ya, jangan terkejut seperti saudara tidak pernah menghadapi goncangan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, goncangan adalah hal yang normal. Yang kedua, jangan panik, saudara. Saudara pernah rasa panik? Tahu bagaimana orang panik, saudara? Saudara jangan coba-coba pi, begitu ya. Orang kupang bilang, beta pusing lu datang, lu babunyin. Jangan pi, saudara, kalau orang panik, saudara. Orang panik itu adalah orang yang selalu mengambil langkah-langkah bodoh di dalam kehidupannya, mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar. Makanya saudara, yang kedua, kalau ada goncangan, jangan panik. Saya suka dulu waktu saya masih sekolah, saudara, di Wengapu, ada hiasan kata bilang begini, hidup santai mati, saudara tahu ya, hidup santai mati slow, saudara. Jadi saat goncangan datang jangan terkejut, yang pertama. Yang kedua, jangan panik. Karena apa, saudara? Garis bawahi firman Allah berkata kalau kita tenang, ya, kalau kita tenang, kita tahu firman Tuhan bilang begini, berdoa dan berjaga-jagalah. Saat saya dan saudara tenang di dalam goncangan, maka saya dan saudara bisa memahami firman Allah yang berkata bahwa Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk melewati itu semua. Katakan amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam menghadapi goncangan, jangan nekat. Amin. Jangan nekat, saudara. Jangan nekat, jangan ikut arus, saudara. Ya, dunia bertindak dengan cara-cara dunia. Untuk apa? Kalau bisa lebih cepat melewati goncangan. Kalau bisa lebih cepat goncangan masa goncangan, masa sukar ini lewat, saudara. Sehingga apa? Dia mengambil sesuatu yang disebut dengan pergi ke orang pintar. Pergi pi dukun. Pergi pi mana lagi, saudara? Pergi ke motivator-motivator ternama. Bahkan ada yang berlari ke arah dosa, ada yang larinya ke arah ramalan-ramalan, saudara. Ya, saya paling suka dulu, zaman dulu itu, koran-koran itu, saudara, kalau sudah akhir tahun begini, saudara, penuh dengan ramalan, saudara. Oh, zodiak ini tahun depan karirnya begini, asmaranya begini, begitu ya, cintanya begini, dalam hal keuangan harus hati-hati dan lain-lain. Orang suka sekali baca ramalan, saudara. Orang suka berlari kepada hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan.
Tetapi pagi hari ini anak-anak Tuhan, saya dan saudara harus tetap beriman dan percaya. Amin saudara. Yang keempat, tetap bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Saudara tenang saja saudara. Saudara jangan pikir saya cepat-cepat khotbah. Saudara saya lama ini. Sudah lama saya tidak lihat saudara ya. Begitu kita cerita lama-lama begitu saudara. Yang keempat saudara, bersuka cita dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara dengar. Kita bersuka cita karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Kita bersuka cita sebab Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita simak baik-baik ya khotbah daripada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jibril waktu Natal kemarin tentang Bethlehem Efrata itu saudara akan kaget. Tuhan kok pilih Bethlehem? Kok Bethlehem Tuhan? Kenapa tidak Yerusalem saja? Sudah terkenal, sudah jadi main city, sudah jadi kota yang besar. Cepat tenar, cepat viral kalau kejadian-kejadian itu terjadi di kota besar, saudara. Kenapa? Saudara pernah tanya kenapa Bethlehem? Oh enggak pernah kak. Biar kitab tulisnya gitu kok, enggak usah tanya-tanya lah. Jangan mencobai Tuhan, begitu saudara. Bukan saudara. Ya, tetapi saya senang untuk melihat bagaimana saudara mengingat kembali khotbah Bapak Gembala tentang Bethlehem Efrata. Ya dikatakan bahwa di Bethlehem itu kota Daud. Saudara tahu Daud? Bukan Daud Kalawai saudara. Daud yang raja Israel. Ya, saudara Daud itu orang yang tidak dianggap saudara. Dilahirkan di kota yang kecil, yang tidak dianggap juga saudara. Kenapa saya tahu Daud tidak dianggap saudara? Makanya saudara waktu proses pentabisan Raja Israel itu kan Daud tidak dianggap saudara. Tidak usah dipanggil lah, tidak terhitung. Saudara bayangkan sudah lahir di kota yang kecil, tidak dianggap di keluarganya saudara. Saudara sakitnya di mana saudara? Sini. Ya, tidak enak saudara. Makanya saudara tahu ada Mazmur Daud yang bilang begini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan pangako. Bayangkan saudara. Bayangkan betapa Daud itu menjadi orang yang tidak dianggap, menjadi orang yang diremehkan, menjadi orang yang direndahkan saudara. Saudara pernah diremehkan orang? Enak enggak saudara waktu diremehkan orang? Menurut saudara enak atau sonde? Tidak enak saudara. Apalagi orang Sumba saudara. Kujang coba saya, ya kan? Kujang ukur sang saya, begitu ya. Itu kan bahasa orang Sumba kan begitu kan? Waktu kami ikut FKUB saudara di Kupang, semua pendeta-pendeta ada sekitar 5.000-an saudara. Bayangin itu pendeta gemit dari semua NTT, kemudian GBI, kemudian pokoknya semua pendeta ada di situ. Ya. Lalu saya diberitahu, Pak kursinya di sebelah kiri, sayap kiri bagian depan begitu kan. Waktu saya pergi saudara penuh, jadi mereka arahkan saya ke tengah begitu. Waktu saya duduk, ada satu ibu-ibu bilang begini, adek ke belakang sa. Kasih orang-orang tua di depan, adek pindah belakang sa. Oh iya ibu, saya bilang, saya bangun, saya pindah ke belakang. Paling belakang saudara, karena kebetulan sudah penuh semua saudara. Saya duduk paling belakang dekat pintu keluar saudara. Singkat cerita waktu waktu mau doa pembukaan, mereka panggil kan. Doa buka pendeta Calvin Ronaldo Roy begitu. Semua lihat mana ini pendeta gitu. Saya jalan pelan-pelan dari belakang saudara untuk saya pergi doa buka saudara. Setelah saya doa buka, ibu itu langsung samperin saya. Pak ke depan sah. Aduh biar sudah ibu saya bilang, Pak ke depan sah, masih banyak kursi Pak, ada banyak sekali deh. Terus saya bilang, saya suka di belakang ibu. Lebih dekat dengan pintu keluar gitu. Tidak apa-apa ibu, saya di belakang. Ternyata ibu itu dengan malu hatinya bilang, saya minta maaf, saya tidak tahu. Saya pikir anak-anak mahasiswa. Lalu saya bilang, ibu omong ini saya senang. Ternyata saya masih muda. Ya, jadi saudara diremehkan tidak enak tapi tidak apa-apa saudara. Ya, diremehkan, direndahkan tidak enak tapi tidak apa-apa. Karena apa? Kalau Tuhan yang angkat kita itu lebih tinggi, saudara, amin.
Amin saudara. Daud saudara diremehkan, direndahkan saudara. Tapi saudara tahu Daud setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan mengangkat aku, dia bilang dia tidak pernah tinggalin kita. Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Seberapa parahnya hidup kita, dia tetap peduli dengan kita. Amin saudara, percaya? Banyak orang tidak mau ke gereja hari-hari ini saudara. Anak-anak muda tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena mereka pikir begini, sama aja ke gereja itu nanti pulang-pulang buat dosa. Tidak usahlah berdoa, tidak usah dengar lagu rohani, lebih enak lagu TikTok gitu ya. Kenapa saudara? Karena sedang ditipu oleh si jahat dengan cara memberikan kita mengikuti arus-arus dunia. Sehingga apa? Hidup saya dan saudara tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Ya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, di tengah goncangan separah apapun, kalau Tuhan beserta kita, maka kita akan mampu bilang begini, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terdengar simpel saudara, terdengar gampang diucapin. Tapi untuk iman kita setuju, hati kita setuju, itu tidak gampang saudara. Perlu iman yang besar. Ya, makanya hari-hari ini spesial saudara, kita mempersiapkan diri merayakan Natal. Bukankah Natal mengajarkan kita bahwa Dia adalah Immanuel yang beserta kita? Ya, karena itu saudara, kepada gembala-gembala di padang, malaikat bilang dengan jelas dan tegas di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Dikatakan begini saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di mana saudara? Kota Daud. Haleluya. Tegas sekali malaikat yang bilang jangan takut. Gembala-gembala bukan orang-orang terpelajar saudara. Makanya mereka tidak tahu. Ya, tiba-tiba terjadi fenomena alam. Orang turun dengan sayap-sayap putih saudara. Saudara tidak lari, saya lari saudara ya. Kita lihat setan saja yang tidak ada sayap kita takut. Apalagi lihat yang ada sayap begitu ya. Malaikat datang dan gembala-gembala itu ketakutan. Gembala-gembala itu ngeri saudara. Makanya dia langsung ngomong dengan dahulu, jangan takut. Mari kita lihat lebih jauh Markus ini saudara. Di dalam ayat ke-26 saudara bayangkan ya. Firman Tuhan bilang begini di dalam ayat ke-26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke bukit Zaitun. Bayangkan saudara, saudara coba bayangkan ya. Mereka lagi senang-senangnya, lagi bersuka cita menyanyi-menyanyi saudara. Seperti hari-hari ini menyambut Natal ya. Saya dengar karaoke kiri kanan saudara. Sampai tengah-tengah malam karaoke semua saudara. Pesta. Wih, mantap juga begitu ya. Enak juga ya. Dipanggil makan sini begitu ya. Pesta terus saudara. Orang lagi bersuka cita. Orang lagi bernyanyi-nyanyi saudara. Lalu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Lalu ayat 27 bilang apa saudara? Yesus bilang di ayat ke-27. Hari ini semua akan tergoncang saudara. Hal-hal mengejutkan bisa saja terjadi. Lalu Yesus ajak ke Bukit Zaitun. Mereka pikir begini. Mungkin ya di dalam pikiran mereka kan lagi senang-senang menyanyi-menyanyi saudara. Mari kita naik di bukit. Ya kan? Kalau kita kan diajak begitu kita bilang begini, ronde kedua. Itu pesta ini, menyanyi. Ronde kedua di atas bukit bikin apa? Bakar-bakar saudara, barbekyuan begitu ya. Senang, ada senang-senang. Kesukaan besar apa lagi yang akan menanti kita, kegemilangan apa lagi yang akan datang di pikiran para murid. Tetapi saat Yesus bilang di ayat 27 bahwa semua akan tergoncang, saya bayangkan murid-murid semua saling baliat begini. Murid-murid saling lihat-lihatan saudara. Ya, dan mungkin ada di antara mereka bilang begini, beta sonde, makali lu, beta juga sonde. Satu dan satu lihat-lihatan, makanya hanya Petrus yang berani bilang apa? Guru, sekalipun semua tergoncang aku
Tidak. Ya, sekalipun semua tergoncang, aku sekali-kali tidak. Itulah kehidupan saudara, kadangkala semua lagi indah-indah, semua lagi enak-enak, lagi dahsyat-dahsyatnya saudara. Saudara sedang menikmati luar biasa, begitu ya. Lalu goncangan terjadi, pertanyaannya adalah bukan ada atau tidak adanya goncangan. Pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara tergoncang atau tidak. Kalau kita sadar Yesus gunung batu kekuatan kita, dia kota benteng keselamatan kita, kita akan berkata melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Ya. Jadi saudara bayangkan ya, lagi enak-enaknya pesta begitu ya. Menyanyi sukacita, lalu tiba-tiba Tuhan bilang, hari ini goncangan terjadi. Muka turun saudara. Mulu mati, orang Kupang bilang, mati mulu, sampai bisa omong. Lihat-lihat kiri kanan. Lalu ayat 28 Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat Yesus bilang begini, akan tetapi sesudah aku bangkit aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara lihat, Yesus sudah memberitahukan sekarang kita di Yerusalem. Ya kan? Tapi setelah semua terjadi, setelah goncangan itu terjadi, Tuhan bilang aku mendahului kamu ke Galilea. Kenapa Tuhan bilang aku mendahului kamu ke Galilea? Saudara pernah bertanya hal ini? Saudara, Tuhan tahu tujuan mereka semua endingnya di mana saudara. Endingnya di mana saudara? Galilea. Kenapa endingnya di Galilea? Saat goncangan terjadi, ternyata mereka semua berlari dan kembali ke comfort zone, kembali ke zona nyaman mereka. Waktu mereka belum dipanggil Tuhan. Ya, mereka kembali ke kehidupan lama mereka yang semula saudara. Padahal Yesus bilang begini, kamu akan jadi saksiku. Start from mana saudara? Galilea? Bukan. Yerusalem. Lalu Yudea. Samaria. Sampai ujung bumi. Karena goncangan yang terjadi, murid-murid tidak tahan saudara, murid-murid ternyata belum tahan uji saudara. Mereka lari meninggalkan Tuhan, lalu kembali ke kehidupan yang lama. Ada di antara kita yang begitu saudara? Saat goncangan terjadi, aduh ndak enak ikut Tuhan. Kayaknya harus sembah batu, kembali. Ndak enak ikut Tuhan. Kayaknya harus ikat tali benang merah di pohon lebih bagus. Selain cantik, bagus juga orang lihat, orang tahu kita orang Sumba. Bukan saudara, ya, bukan seperti itu. Saudara lihat, ya Tuhan bilang aku mendahului kamu ke Galilea. Berarti Tuhan tahu mereka tidak ada lagi di Yerusalem. Pasti mereka ada di Galilea. Ya, ayat 29-30 saudara perhatikan. Kata Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku, 3 kali. Nah, saudara perhatikan. Saya yakin saudara, waktu Petrus bilang begini, guru, walaupun semua tergoncang, aku enggak. Saya yakin bahwa hatinya Petrus itu tahu, Tuhan enggak pernah gagal. Dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu. Tapi kali ini kayaknya enggak tuh. Kayaknya tidak mungkin kali ini. Ya. Makanya saudara baca ayat 31. Ya kan? Semua bilang enggak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Endingnya saya dan saudara tahu benar. Kita lihat, Yesus tidak pernah salah, amin. Amin saudara. Hidup Kristen bukanlah bagaimana menghindari goncangan, saudara. Ingat baik ini. Ya, kita tidak pernah diajarkan Tuhan menghindari goncangan. Tapi kita diajarkan Tuhan untuk dapat tenang di tengah-tengah goncangan dahsyat sekalipun. Katakan amin. Kita harus percaya selalu ada mujizat Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap serta mengasihi Tuhan. Ya,
Mungkin hari ini ada di antara saudara yang menghadapi goncangan-goncangan. Kenapa engkau panik? Kenapa kau takut dan khawatir? Kenapa gemetar? Kenapa saudara salahkan istri saudara, salahkan suamimu, salahkan keluarga? Kenapa salahkan situasi dan keadaan? Saudara dengar, di tengah goncangan yang terjadi, entah goncangan ringan, entah goncangan dahsyat, entah goncangan luar biasa gempa bumi sekalipun, saudara ingat baik, pegang Tuhan kuat-kuat. Amin. Pegang Tuhan kuat-kuat saudara. Pegang firman-Nya, yakinkan kuasanya yang yang diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudus, memampukan saya dan saudara, membimbing kita melewati goncangan demi goncangan. Amin. Saya percaya bahwa saya dan saudara, orang-orang yang dipilih Tuhan hari ini, saat kita menghadapi goncangan, kita andalkan Tuhan, saudara, kita akan menjadi lebih dewasa, lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saat goncangan terjadi saudara, jangan berlari saudara, jangan menghindar, jangan pakai akal saudara untuk apa. Kalau bisa silih dia sadiki begitu ya. Pele sadiki dia begitu. Tidak usah saudara. Saudara katakan dengan imanmu keras-keras bahwa aku percaya aku lebih kuat. Amin. Katakan 1, 2, 3. Aku percaya aku lebih kuat saudara. Karena apa? Ini semua proses yang diizinkan Tuhan untuk membuat saya dan saudara menjadi indah dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bukankah hadiah Natal terindah yang saya dan saudara berikan kepada Tuhan adalah hidup kita? Pernah enggak saudara berdoa, saudara tanya Tuhan, Tuhan mau hadiah apa untuk Natal tahun ini? Tuhan mau hadiah apa untuk kelahiran ulang tahun Tuhan? Pernah saudara? Enggak pernah. Kenapa? Kita kan enggak mempedulikan Tuhan. Semua orang yang ulang tahun teman-teman saya, saudara, saya kasih hadiah. Lalu saya langsung bilang begini, ingat toh, biar ulang tahun lu kasih lu bahaya. Ingat oh. Sekalipun itu bercanda saudara, tetapi saya mau menekankan bahwa kalian juga harus ingat saya, karena saya ingat kalian begitu. Kalau saya sudah kasih kalian, masa kalian tidak kasih saya? Kasih doa, kasih selamat saja lebih baik, begitu saudara. Ya, sederhananya saudara, kalian ingat saya begitu kan. Nah ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang, inkarnasi menjadi manusia. Untuk siapa itu saudara? Untuk Bapak Gembala saja? Untuk pengerja saja? Enggak saudara. Untuk semua. Untuk semua orang. Tuhan kasih, Tuhan berkati hidup kita. Dulu yang jalan kaki, sekarang roda 2, roda 4, roda 6, roda 8. Ya, pesawat, helikopter, semua saudara punya. Ya, Tuhan sudah kasih semua, tapi saudara melupakan Tuhan dengan tidak menganggap Tuhan. Saat goncangan terjadi, saudara tidak suka cari Tuhan. Tuhan itu pilihan terakhir. Tuhan pilihan paling terakhir, kalau bisa tunggu sudah buntu, baru telepon Bapak Gembala, Mama Gembala, tolong beta dulu. Sekarang saya tanya saudara, coba saudara ingat, saudara tidak perlu ngomong lah. Saudara ingat, waktu saudara menghadapi goncangan terberat dalam hidup saudara, apa hal pertama yang saudara lakukan? Adakah saudara cari Tuhan? Atau saudara andalkan yang lain? Saudara, di Kupang itu kantong Kristen, saudara. Jadi setiap masalah apapun yang terjadi dong kaget, sekalipun dong memang gini, awi Tuhan Yesus. Ingat Tuhan. Tapi setelah itu tidak cari Tuhan, saudara. Hanya ingat saja begitu. Awi Tuhan ini kasihan. Itu sudah selesai. Tidak akan mencari Tuhan, memang begitu. Apakah kita juga seperti itu? Apa kita datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan?
Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah orang yang dekat Tuhan itu bisa bisa tergoncang juga atau tidak? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, murid-murid waktu kabar ini sampai, waktu Tuhan bilang di ayat ke-27, mereka bilang begini, Saudara, gak mungkin kami tergoncang. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Kan kami ikut Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, orang yang ikut Tuhan Yesus sekalipun bisa tergoncang. Yang pertama, kalau hatinya kosong, tidak ada Tuhan di sana. Ya, hatinya tidak didiami oleh Tuhan, dia tergoncang Saudara. Yang kedua, kalau pikirannya negatif thinking terus. Lalu yang ketiga, kalau pergaulannya buruk Saudara. Tidak ada orang-orang yang memberikan ide yang baik, tidak ada orang-orang yang memberikan gagasan yang tepat kepada dia dalam pergaulannya. Ya. Padahal dia ikut Tuhan, dia bilang kami ikut Tuhan. Lalu yang keempat, apapun yang dia katakan selalu melemahkan imannya di hadapan Tuhan. Ya, saya nggak sanggup. Ya, badai terlalu besar, ya enggak ada yang peduli, enggak ada yang sayang saya. Orang-orang yang begini Saudara lama-lama tak goncang Saudara. Kita anak-anak Tuhan harus pegang janji Tuhan, harus semangat, harus tetap yakin. Ya, lalu ingat kembali Saudara. Makanya Saudara ini harus baca Alkitab. Kalau enggak baca Alkitab Saudara enggak akan kuat apa-apa Saudara. Enggak akan kuat Saudara. Saudara tahu bahwa saya tidak punya pengalaman apa-apa Saudara. Masih baru belajar, masih 0 kilo Saudara. Lalu kemudian saya dipanggil ke luar negeri begitu, saya kaget begitu ya. Pastor Aldo, ikut ke Tongko. Oh siapa? Kemana Pak? Ikut saya. Ada paspor? Ada, saya bilang kan. Ada, oh ya ikut. Gitu. Ikut Saudara. Sampai di luar negeri Saudara, ternyata tidak seindah yang saya bayangkan begitu ya. Orang menikmati foto-foto segala macam, saya langsung ditodong. Sebentar bawa KKR di sini ya. Saudara, saya tidak kenal siapapun di situ. Baik kalau luar negeri ini yang bahasa Inggris, ini Timor Leste Saudara, bahasa Portu Saudara. Bahasa Tetun Saudara. Galabuta Saudara. Saya tidak kenal satu orang pun di situ, tidak ada satupun. Lalu anak-anak yang seperti ini, yang umur-umur begini tidak tahu bahasa Indonesia Saudara, tidak bisa bahasa Indonesia Saudara. Kita ngomong bahasa Inggris Saudara, tidak tahu juga Saudara, begitu. Lalu kita mau apa, mau khotbah apa, begitu kan. Lalu mereka langsung bilang begini waktu saya datang, Pastor, mohon maaf, gereja-gereja karismatik di Timor Leste ini tidak sama kayak di Indonesia. Tidak boleh tepuk-tepuk tangan, tidak boleh lompat-lompat, ya. Tidak boleh apa-apa, angkat-angkat tangan, tidak boleh, mereka kaku begitu. Saya bilang, loh ini kan karismatik ya. Iya, tapi udah kayak gitu dari sananya gitu. Wah gimana dong saya bilang ya. Terus saya dapat tempat lagi yang jauh Saudara, langgar laut Saudara, bayangkan saja. Ya, mereka bilang begini, kami kan sudah tua, tidak bisa naik kapal, yang muda-muda aja lah begitu kan. Ya, saya mau bilang apa, saya diam-diam, saya ketawa-ketawa sama Saudara. Ya, sampai di sana Saudara, mereka ngomong pakai bahasa Tetun, saya begini-begini, saya pikir saya mengerti begitu. Oh iya, yes, begitu ya. Saya cuma tahu satu saja Saudara, bahwa Maromak Fovensa begitu ya. God bless you, Tuhan memberkati, cuma itu Saudara. Jadi setiap kali ada yang datang selamat, Maromak Fovensa, itu Saudara. Galabuta Saudara, tidak tahu apa-apa. Saya tidak tanya mereka juga siapa yang tahu bahasa Indonesia, siapa yang tidak, saya diam saja Saudara. Saat tiba saatnya KKR Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masuk ke gerejanya itu Saudara, gerejanya itu sangat biasa saja Saudara. Tidak ada ornamen apa-apa Saudara. Cuma ada tanda salib di tengah, lalu kemudian ada kata-kata di atas, Yesus. Itu saja Saudara. Waktu saya mau masuk itu, di dalam itu sudah penuh orang Saudara, bayangkan, penuh sekali Saudara. Sudah sekitar 500 orang gitu ya. Saya pikir begini, Tuhan ini mati sudah. Mati sudah saya Tuhan. Orang akan tanda saya, orang cari saya punya Instagram, mati saya Tuhan. Saya mau ngomong apa Saudara begitu ya.
Saya tidak tahu mau apa. Bahkan sampai saya sudah duduk di depan saudara, saya tidak tahu mau apa begitu. Betul-betul saya gelap buta. Tidak ada juga yang datang bilang, halo saya translatornya. Tidak ada saudara. Saya duduk diam-diam gitu. Semua lihat saya di dalam ruangan itu, saya tondok, saya begini, Tuhan tolong beta. Gitu kan. Tapi waktu saya angkat muka saya lihat tulisan Yesus, saya bilang begini di hati saya. Saya ingat kebenaran firman Tuhan bilang begini, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, ya, tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin saudara. Lalu saya lihat tanda tulisan Yesus, saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan, satu orang pun di sini saya tidak kenal. Mereka pun tidak kenal saya Tuhan, saya bilang. Tapi saya kenali nama itu. Saya tahu nama itu. Ya, bela saya Tuhan. Saudara tahu, saya sudah maju pun saya belum dapat apa-apa di pikiran saya saudara. Saya tidak dapat apa-apa saudara sama sekali. Saya cuma berdiri, saya mau berdoa, saya bilang Tuhan bagaimana Tuhan, saya bilang. Lalu saya teringat ini tuh, saudara, kata-kata ini, jangan takut. Saya ingat, lalu kemudian saya cepat-cepat buka. Saya dapat tentang kisah perwira di Kapernaum itu, saudara. Anakmu sudah mati, tidak usah menyusahkan guru. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Jangan takut, percaya saja. Sampai saya pulang saudara, mereka kasih saya Alkitab bahasa Portu saudara. Supaya saya datang nanti, saya tahu pakai bahasa Portu. Dan kata itu yang saya ingat sampai hari ini, lalika taut, fear it. Jangan takut, percaya saja. Waktu saya khotbah itu saudara bayangkan. Satu gereja itu menangis semua sampai gembala-gembalanya, saya kaget saudara begitu kan. Saya kaget, ini tidak ada translatornya, tidak ada saudara. Saya tidak ngerti mereka ngomong apa, saya tidak ngerti lagu-lagunya, saya nggak tahu saudara. Saya nggak tahu pakai bahasa Indonesia begini saudara, dan mereka nangis semua. Setelah habis ibadah 2 hari, 3 hari berlalu, saya tidak tanya juga saudara. Kemudian ada satu pendeta dari kota, dari Dilinya datang dan cerita sama saya. Pak, orang-orang di sini itu tidak tahu baca tulis. Bahkan gembalanya tidak bisa baca tulis, saudara. Saya langsung ketawa kan, tidak mungkin Pak, saya bilang. Pastor Lorenzo jangan bilang kayak gitu, saya bilang, jujurlah, tidak mungkin. Benar Pak, dia tidak bisa baca tulis. Lalu saya pikir begini, dia ini kan tidak bisa baca tulis, tapi jemaat itu 600-an orang saudara, hampir 1000-an kalau dikumpul semua. Saya bilang, kok jemaatnya banyak banget? Lalu dia bilang begini, itu karunia Tuhan. Orang tidak bisa baca tulis, bisa pimpin 1000 orang saudara. Kita pimpin diri kita sendiri aja susah mau mati saudara. Tahu enggak kenapa mereka nangis? Oh enggak tahu saya bilang. Mereka juga enggak cerita saya. Mereka cuma bilang obrigado pastor gitu kan. Enggak ngomong apa-apa gitu. Saya juga ya sudah nada gitu kan, terima kasih sudah gitu. Ternyata itu yang mereka rindukan. Kata-kata penguatan itu, mereka sedang berjuang dengan pemerintah-pemerintah yang bukan pemerintah Timor Leste, pemerintah di udara saudara, roh jahat saudara, yang berusaha menguasai kampung itu. Kebetulan ayat itu keluar saudara, jangan takut, percaya saja. Itu sungguh menguatkan mereka. Lalu saya bilang, Tuhan, nyata firman Tuhan ini. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak kekurangan satu yang baik. Amin. Saya dan saudara tidak pernah kekurangan satu yang baik saudara. Karena apa? Tuhan kita setia. Ya. Itu yang pertama. Tidak mungkin kami tergoncang, kami ini ikut Tuhan. Yang kedua saudara. Bagaimana mungkin orang yang dekat Tuhan itu bisa tergoncang? Kita akan bersama Tuhan. Kita akan bersama Yesus. Saudara dengar baik. Ini yang paling berbahaya saudara. Ini yang paling ngeri. Orang yang kelihatan bersama Tuhan. Orang yang kelihatan berjalan dengan Tuhan. Tetapi punya own agenda. Punya agenda sendiri saudara. Punya motivasi yang salah. Ya, banyak orang datang pada Yesus. Bukan karena cinta Tuhan saudara. Ya, banyak orang yang pelayanan. Bukan karena mau balas cinta Tuhan. Kenapa? Karena apa? Dia tidak mencintai Tuhan, dia ikut pelayanan karena hanya mau ikut-ikut, sekedar isi waktu iseng-iseng sah.
Makanya saudara jangan heran orang yang begini, kalau dikasih kepercayaan kerjanya nggak benar saudara. Kerja paling rusak saudara, karena apa? Nggak cinta Tuhan. Halo? Jangan ya saudara ya. Saudara jangan anggap diri hebat karena kita berjalan bersama Yesus. Kita tidak mungkin tergoncang, saudara dengar baik. Ya, dengar baik. Lebih dekat mana saya dan saudara atau murid-murid yang lihat Tuhan Yesus langsung? Saudara tahu Tuhan Yesus berambut panjang ke mana? Begini kok, begini kok, begini. Saudara tidak tahu. Tapi murid-murid tahu saudara. Saudara tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus tersenyum. Saudara tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus menceramakan. Saudara mungkin juga tidak pernah bertanya Tuhan tuh kidalku atau kanan. Tapi murid-murid tahu saudara. Padahal kita catat mereka pun lari saudara. Saat goncangan terjadi. Ya, jadi saudara dengar baik. Ketika goncangan terjadi, saudara jangan pikir itu hukuman Tuhan. Banyak orang Kristen mundur daripada Tuhan karena berpikir waktu goncangan terjadi itu hukuman Tuhan. Ya, banyak orang lari meninggalkan Tuhan. Kenapa? Waktu goncangan terjadi mereka berkata, Tuhan tidak dengar saya. Tuhan terlalu lama berdiam diri. Tuhan tidak jawab saya, lebih baik saya cari tempat lain yang bisa jawab saya dengan cepat. Saudara, ketika goncangan terjadi dalam hidupmu, bukan Tuhan sedang hukum saya dan saudara. Dengar baik. Tuhan sedang memurnikan kita. Amin. Amin saudara. Tuhan sedang memurnikan kita. Karena itu saudara, di tengah goncangan sekalipun, tersenyumlah, kuatlah, pegang Tuhan kuat-kuat. Janjinya tidak pernah dia tinggalkan saya dan saudara. Amin. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, gak mungkin kami tergoncang, kami punya banyak pengalaman dengan Yesus. Saudara, dengar ya, dengar. Kalau ada orang-orang yang saudara temui yang bilang begitu, saudara, saya mau bilang begini. Firman Allah jelas bilang begini, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwa. Bukan dengan orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, yang remuk jiwa. Ya, bukan dengan orang yang punya banyak pengalaman. Pertanyaannya begini, pengalaman-pengalaman luar biasa yang saya dan saudara alami dengan Yesus, buat saya dan saudara semakin hancur hati tidak di hadapan Tuhan? Atau justru pengalaman-pengalaman yang kita alami membuat kita semakin sombong saudara? Ya kan? Baru bertobat, kasihan, belum tahu apa-apa kamu ya. Belum dipakai Tuhan, kasihan saya dong. Saudara, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Harusnya semakin banyak pengalaman kita, semakin kita sadar, semakin kita tahu diri di hadapan Tuhan. Semakin kita mengerti bahwa dengan apa kita bisa balas kasih Tuhan. Ya, saudara. Terakhir, saudara. Tidak mungkin kami tergoncang, kami dipilih Tuhan secara langsung. Tidak mungkin kami tergoncang. Dengar saudara, kita dipilih Tuhan, tapi Tuhan juga menuntut kesetiaan dan kehati-hatian kita. Amin. Saudara jangan terlena karena saudara bilang dipilih Tuhan, saudara. Lalu saudara enak-enak saja hidup. Saudara jangan pikir, oh Tuhan pilih saya. Karena kita tahu firman Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Lalu kita bilang begini, oh hidup tuh santai saja, pasti saya selamat. Saudara, keliru. Saya mau bilang keliru saudara. Ya? Makanya saudara jangan tertipu atau terbuai dengan ajaran-ajaran sesat yang sedang berkembang hari-hari ini saudara. Saudara tahu yang sedang berkembang ajaran sesat apa saudara? Universal salvation. Ya. Tahu saudara? Belum dengar? Universal salvation, saudara mengatakan demikian, saudara pasti selamat, ndak usah ngapa-ngapain, ndak usah ke gereja, ndak usah kasih persembahan, ndak usah berdoa, ndak usah baca Alkitab, ndak usah cari Tuhan, pasti mati selamat. Saudara setuju? Enak lah. Kita boleh bangun jam 7 mandi, masak, datang gereja setengah 10 sampai jam 11,
lu hidup tidur main HP, masuk surga. Bingung. Dia bilang memang bingung, stop. Ajaran universal salvation begitu saudara. Tidak usah ngapa-ngapain, pasti kamu selamat. Ya, buat dosa banyak-banyak juga tidak apa-apa, pasti selamat. Karena apa? Sudah dipilih Tuhan, sekali dipilih terus. Saudara, anak-anak muda hari-hari ini suka yang begitu, saudara. Berapa banyak anak-anak muda di Kupang itu tidak mau ke gereja lagi, saudara. Lebih suka ke acara event-event yang ada DJ-nya, yang ada konser-konsernya daripada ke gereja. Karena ini, ajaran ini menipu mereka. Bahwa tidak usah ngapa-ngapain kamu selamat. Kita dibenarkan karena anugerah, kita dibenarkan karena iman. Ya kan? Ini ditipu oleh si jahat iblis. Saudara, jangan mau ditipu, amin. Amin, saudara. Ya, jangan mau ditipu. Itu bukan goals dari kedatangan dan pengorbanan Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan yang pilih kita bilang begini, pergi, jadikanlah semua bangsamu muridku. Tuhan yang pilih kita juga bilang berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan yang pilih saya dan saudara bilang begini, roh penurut, daging lemah. Tuhan yang pilih kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan yang pilih saya dan saudara berkata, selama kamu tidak miring ke kiri atau ke kanan, ya kan saudara, amin. Coba miring begini saudara. Ya, selama kamu tidak miring kiri, tidak miring kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu akan naik dan bukan turun. Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Artinya saudara, Tuhan yang pilih saya, Tuhan yang pilih saudara, ya, dengan bagian yang harus kita jalankan, saudara. Makanya saudara jangan main-main, saudara, amin. Jangan salahkan Tuhan kalau kita kehilangan hal dahsyat yang Tuhan persiapkan buat saya dan saudara. Ya kan? Kan saudara tahu firman Tuhan. Bilang apa? Kerjakan keselamatanmu. Jadi saudara jangan anggap enteng, saya orang Kristen, saya dipilih Tuhan. Enak saja hidup, tidak usah ke gereja, sudah terlambat sini. Tidak usah ke gereja lah hari ini. Tidak usah ke Natal lah, tidak usah lah kasih apa-apa, tidak usah. Saudara dengar baik, Tuhan tidak pernah nuntut kita kasih sesuatu kepada Tuhan. Pernah saudara tidur-tidur terus Tuhan bilang, kasih iPhone dulu. Pernah saudara tidur-tidur lalu Tuhan bilang begini, lu bawa dulu itu gula sabu 5 ember, 5 jadikan pergi di gereja kasih beta. Pernah saudara. Tetapi kalau Roh Kudus gerakan kita, dengar baik, itu langsung dari atas. Tidak ada intervensi siapapun di dalam situ, saudara. Ya. Saudara masih mau lanjut? Amin. Kenapa Alkitab bilang semua akan tergoncang imannya? Kenapa Yesus bilang begitu? Yang pertama, kenyataannya, faktanya, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Amin. Kalau ada orang yang kebal terhadap dosa, Yesus tidak perlu turun ke dunia, saudara. Tuhan, kita tidak perlu merayakan Natal, ini Natal bagus sekali, saudara. Kita tidak perlu datang, saudara. Tuhan tidak perlu datang, saudara, untuk cari saya dan saudara. Karena kita kebal terhadap dosa, tapi ternyata kenyataannya kita tidak kebal terhadap dosa. Saudara jangan pikir, oh senior melayani, senior Kristen. Ya, Alkitab berkata demikian, saudara berjaga-jaga, berdoa, hati-hati, jangan kamu lupa. Kan firman Tuhan bilang begitu, saudara kan? Artinya apa, saudara? Semua orang bisa jatuh. Ya, saudara bisa jatuh, saya pun bisa jatuh, pengerja-pengerja pun bisa jatuh, saudara. Karena tidak hati-hati, Abraham, Daud, Musa, Nuh, jatuh, saudara. Saudara pernah ngomong dengan Allah? Secara langsung tidak. Tapi mereka ini ngomong langsung dengan Allah, saudara. Jatuh juga, saudara. Makanya Alkitab berkali-kali bilang begini, Allah benci kesombongan. Allah melawan orang congkak, orang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Kenapa, saudara? Saya tanya saudara dulu. Saudara pernah berpikir kenapa Tuhan tidak suka orang sombong, saudara? Saudara pernah tanya kenapa Tuhan paling benci, Tuhan menentang sekali orang congkak dan tinggi hati?
Karena orang yang sombong, saudara, tidak akan pernah mau hati-hati. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati, saudara, tidak akan pernah mau berjaga-jaga. Ya, saudara lihat Petrus, dia bilang, guru, saya mau goncang beta sonde. Tuhan langsung skak dia memang, malam ini juga, bukan besok lagi, malam ini. Ya, itu sebabnya mengapa kita bangun pagi harus baca Alkitab, harus menyembah Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya kita membentengi diri kita dari hal-hal hal liar yang ada di dalam kehidupan menjadi natur manusia, saudara. Pikirannya liar, perkataannya liar, sikapnya liar, tangannya liar, saudara. Ya, bertobat. Kalau masih ada yang bangun pagi tidak menyembah Tuhan, tidak berdoa, tidak baca firman Allah, dengar. Mulai besok, lakukan. Saudara akan lihat, dalam 1 hari saudara lakukan saja, saudara bisa lihat perubahan apa yang terjadi dalam diri saudara. Amin. Yang kedua, setiap orang harus tetap waspada, benar bahwa Tuhan berkati kita. Bapak Ibu, benar bahwa Tuhan berkati kita anak muda, benar bahwa Tuhan berkati kita anak-anak sekolah minggu dan remaja. Benar, saudara, tidak salah para hamba-hamba Tuhan, para pengerja. Tapi ingat, kita harus waspada. Bagaimana caranya? Jangan kompromi dosa, katakan amin. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, ingat kebaikan Tuhan senantiasa. Ingat terus bagaimana Tuhan tolong saudara. Ingat bahwa hidup ini hanya karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saya ada. Saudara harus tanamkan itu di dalam pikiran saudara. Supaya apa? Supaya saudara dapat terbangun. Ya, iman saudara menguatkan saudara, menjaga hidup saudara. Betul Tuhan mengasihi kita, saudara. Betul dia punya rencana yang indah untuk saya dan saudara. Tapi ada masanya. Goncangan itu datang buat saya dan saudara. Makanya hari ini kita belajar sesuatu yang baik. Yang ketiga, cepat harus sadar. Saudara, saya bilang tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Semua orang bisa jatuh, semua orang bisa tergoncang, saudara. Tapi yang paling penting, harus cepat sadar saat kita sudah jatuh. Intinya begini Bapak Ibu Saudara, jangan sok jago, jangan sok tahu, jangan sok pintar, saudara. Ya, saudara jangan memproteksi diri dan pikiran saudara dengan pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, saudara. Dengar, Natal kali ini, ya, kenapa saya dan saudara harus melangkahkan kaki kita pergi ke Bethlehem, saudara? Supaya kita tahu bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita perlu bergerak. Amin. Untuk mendapatkan keselamatan kita harus moving. Saudara jangan tinggal di zona nyaman saudara dan merasa aman-aman saja. Toh saya nggak berdoa juga, 2024 sudah mau habis saya masih hidup. Orang Kupang bilang son karena seleksi alam, tidak mati saudara. Ya, tidak karena tabrak lalu mati, tidak sakit lalu mati. Padahal saya nggak berdoa. Berarti aman-aman aja, tahun depan juga nggak usah berdoa lah. Saudara dengar baik. Jangan sok jago, jangan sok tahu, jangan sok pintar. Ini 3 harus kita tahu. Ya. Supaya apa saudara? Hidup saya dan saudara dipulihkan Tuhan. Kalau sudah jatuh saudara, cepat-cepat sadar, cepat-cepat bangkit. Saya tidak mau tinggal dalam kejatuhan saya. Karena apa? Ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, ingat perkataan saya ini saudara. Saudara, terakhir saat saya sedang berkhotbah di pelayanan lapas dewasa di Kupang, saudara. Saya tanya Tuhan saya mau bawa apa? Saudara, kalau kita khotbah di lapas itu beda saudara dengan khotbah di gereja, saudara. Beda sekali saudara. Karena apa saudara? Aduh, di sana itu seperti surga saudara. Semua orang baik, semua orang cari Tuhan. Saudara tahu itu lapas itu 500-an orang, 507 kalau saya tidak salah. Semua 507 ikut ibadah saudara. Panas-panasnya Kupang, bakipas, tapi dong duduk di situ saudara. Sampai duduk di lantai-lantai depan ini saudara. Saya pikir, wih, orang-orang di lapas ini rajin ikut ibadah. Bukan Pak, supaya bisa keluar dari sel. Supaya bisa keluar dari besi itu saudara harus ikut ibadah. Waktu saya ditelepon dari DPA GBI Kupang, mereka bilang begini,
Pak Pendeta boleh enggak bantu kami melayani di lapas dewasa? Oh boleh Pak, saya bilang. Boleh. Lalu saya tanyakan, pemusiknya, WL singernya, oh nanti Pak Pendeta atur lah. Oh oke siap, saya bilang, saya mau hubungi anak-anak nih. Pemusiknya, oh ada Pak katanya. Keyboard, enggak ada gitar, ada drum dia bilang. Wih saya kaget juga kan begitu, gereja dalam penjara ini alat musik lengkap. Lalu siapa yang main? Oh ada anak-anak yang main di dalam. Lalu saya bilang begini dalam hati saya, ternyata banyak juga anak Tuhan yang masuk penjara saudara. Karena mereka bisa main tuh, berarti mereka pelayan Tuhan saudara. Saya langsung bilang, banyak juga yang anak-anak Tuhan masuk penjara saudara. Ya, setelah saya pergi saudara, saya tanya Tuhan, Tuhan saya mohon tentang apa? Saya bingung, saya tanya Tuhan enggak jawab-jawab. Sudah mau hari baru Tuhan jawab tentang apa? Saya diberkati dengan khotbah dari Bapak Gembala tentang hancur karena keinginan, tentang Balak dan Bileam. Saya bilang begini, Tuhan apakah saya harus bawa ini juga? Kayaknya enggak pas Tuhan, saya kayaknya bawa tentang pengharapan aja lah. Kan ini penjara Tuhan. Tapi itu suara terus keluar bahwa hancur karena keinginan, hancur karena keinginan. Jadi saya bilang jangan sampai saya pergi khotbah ini, dong saya pulang saya mati. Dong su hancur karena keinginan jadi roh masuk penjara, lupi khotbah itu lah. Saya tanya lagi Tuhan, betul kok Tuhan? Lalu akhirnya saya bawakan khotbah itu saudara. Ya, tapi saya kasih bagus dia punya judul, hormat izin Bapak Gembala. Saya bilang begini, hancur karena keinginan, dipulihkan oleh anugerah. Supaya pas saya selamat saudara, begitu ya. Ternyata saya khotbah itu, woi menangis semua satu penjara itu menangis. Saudara pernah lihat laki-laki menangis? Di penjara itu tidak ada cewek saudara, laki-laki semua gitu ya. Menangis semua begitu, bapak-bapak yang tua, yang muda menangis saya bilang. Apalagi kan mau Natal saudara. Saya omong lagi tentang orang tua, tentang keluarga, woi tambah menangis begitu saudara. Lalu saya bilang bahwa Bapak Ibu, Bapak-bapak saya bilang ya, para anggota di tempat ini, kalau kita hancur karena keinginan kita, ingat bahwa anugerah Tuhan bisa memulihkan kita. Waktu saya pulang, mereka selamat saya kan. Ih Pak Pendeta kita rumah nih dekat. Saya umur hidup saya di Kupang, saya belum pernah lihat dia saudara, betulan. Kita tetangga ini, dia Bobo begitu. Bobo benar saya ini Bobo, tapi saya tidak tahu kamu begitu kan. Saya hanya ketawa, oh iya. Setelah saya ketemu petugas penjara, saya tanya, itu Kakak Nyong kasus apa? Pencabulan anak di bawah umur. Yang tadi yang main keyboard, itu juga asusila. 8 tahun, 18 tahun, dong melayani Tuhan, saudara bayangkan. Lalu saya bilang begini, saya belajar sesuatu yang baik. Semua orang bisa jatuh, saudara. Amin. Semua orang bisa jatuh. Tapi ingat, kita cepat sadar, karunia anugerah Tuhan seperti untuk Daud itu masih ada buat saya dan saudara. Di penghujung tahun ini, saudara, ingat baik, menjelang akhir tahun, apa achievement yang sudah saudara dapat sepanjang tahun ini? Apa yang sudah saudara peroleh sepanjang tahun ini? Sudahkah kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya saudara kita lebih jauh dari Tuhan? Nah, pagi hari ini saudara, di momen ini, ingat baik, ya, bereskan hati kita supaya kita masuk tahun yang baru dengan melangkah bersama Tuhan. Pegang prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Pasti selalu ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Melewati guncangan, saya dan saudara tidak akan jatuh. Amin. Kita bertahan, kita keluar sebagai pemenang Kristus. Ya, saudara mau dimenangkan? Saudara mau dibela Tuhan? Saudara mau menikmati yang baik? Kalau saudara mau pagi hari ini, datang cari Tuhan. Untuk sampai ke Bethlehem, saudara harus berjalan. Makanya kalimat ajakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Amin saudara. Pagi hari ini, mari kita bereskan apa yang masih tersisa di hati kita untuk tahun ini. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang belum kita akui di hadapan Tuhan, bereskan pagi ini. Kita tidak tahu waktu hidup kita masing-masing saudara. Tapi yang jelas, Tuhan mau kita melangkah dengan iman yang baru bersama Tuhan. Tundukkan kepalamu saudara.